Maksud saya Bang Karni, coba bayangkan saya mau di Kuningan, tiba-tiba ada 2 polisi mengunci mobil saya Bang Karni. Ya. Setelah saya lihat ada menteri, 23 itu pasti menteri ya, Syria. Coba bayangkan Bang Karni, adakah menteri diberi hak wewenang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, dan yang melindungi itu kawan-kawan polisi saya. Ini saya minta nih kepada Pak Sigit nih, itu satu contoh kecil Bang Karni. Saya terus terang yang protes Bang Karni, polisi itu adalah pelayan masyarakat. Coba Anda pergi ke Mabes Bang Karni, tidak ada warga negara bisa masuk ke Mabes Polri kecuali teman-teman polisi. Pernah nggak Nasir mengkritisi ini? Bang Karni, di mana pelayanan masyarakat? Saya ini masyarakat. Saya terus terang Bang Karni, Pak Nasir, Pak Rianto, Bang Karni, coba bayangkan mobil dinas kawan-kawan itu Land Cruiser. Kembali, saya tidak ada kebencian saya, karena memang coba bayangkan nanti kalau pensiun Pak Sigit, saya kasih tahu nih Pak Sigit teman saya, cuma 5 juta. Tetapi dana polisi menggunakan mobil yang sangat mewah dalam kondisi kita seperti ini, itu bisa melayani nggak Bang Karni? Nggak mungkin Bang Karni. Anda keluar dari mobil Land Cruiser atau dari Lexus disuruh melayani, nothing. Yang paling saya bayangkan itu dengan komando Bang Karni. Bayangkan komando ini alat pukul Bang Karni, bukan melayani. Bukan melayani alat pukul ini. Nah, oleh karena itu Bang Karni, menurut saya memang Fitra kita lepas 25 tahun dari polisi, tetapi kultur polisi itu sampai sekarang ini lebih daripada teman-teman saya militer. Itu catatan kita. Coba kalau kita lihat beberapa contoh nih Fitra, terjadi tadi Minahasa misalnya. Bayangkan transaksi itu terjadi di Polda, kemudian terjadi lagi tembak-menembak yang sekarang Kaops itu, Edi Solok, Basi dari Sumatera Barat itu, tempatnya sih udah Ferry nanti mungkin cerita gitu loh Bang. Cerita juga karena membacking illegal logging, Fitra, tambang. Ferdi Sambo, saya teriak-teriak, Edi jadi pecat. Tetapi yang saya laporkan soal uang yang diduga hampir 1 triliun sampai detik kita bicara ini Bang Karni, tidak ada. Saya lapor ke KPK, bagaimana Ferdi Sambo, saya kembali teriak-teriak punya kemewahan, saya tahu gajinya, ayah saya polisi Bang Karni. Waktu itu kita bilang karena ada konsorsium judi online. Dari mana ini duit? Kemungkinan besar adalah dari judi online. Tetapi Bang Karni, ketika kita ngomong ini, sampai sekarang di mana? Itulah menurut saya Bang Karni refleksi 25 tahun kita dari kepolisian, lepas dari tentara, tapi kita masih militeristik itu loh. Ini contoh-contoh melayani masyarakat di mana. Bayangan saya kawan-kawan polisi Bang Karni, usul saya begini nanti, apakah di kementerian, saya usulnya kepada Nasir ini, coba kawan-kawan polisi itu pangkatnya kan sudah sipil nih, jangan lagi dong pakai jenderal. Itu jenderal kan apa namanya, itu kan pangkatnya TNI. Yang paling saya gelisah itu lihat Tito Karnavian sudah mendagri nih. Nah ini mungkin Nasir nggak tahu. Yang lucu Bang Karni, sudah Menteri Dalam Negeri, di ininya dibuat bintang 4. Ada gambarnya nih Bang Karni sebagai sipil. Saya mau kasih tahu nih, dia udah sipil. Oh iya, kita lepas dulu ini, cari gambar. Ya kan Tito Karnavian ini supaya harus konkret gitu loh. Bagaimana kultur itu? Sorry ya, Fitra ya. Habis pulsa Bang? Ya. Nah, coba nanti dilihat Bang Karni. Coba bayangkan bagaimana Menteri Dalam Negeri itu dia punya dibuat pangkatnya 4. Sendiri dia nggak polisi lagi Nasir. Pernah nggak Nasir tahu ketika RDP kalian? Apa maknanya? Kenapa harus dipakai pangkat tersebut kawan-kawan? Itulah kenapa saya bilang Karni, saya tinggal tadi peci saya Bang Nasir yang saya udah kirim kepada Anda, saya karena Anda nggak main-main pasti. Yang layak dapat bintang 5 itu adalah, ya yang 5 maksud saya adalah rakyat. Yaitu penjual apa itu yang diteriaki oleh Miftah itu? Esteller, kemudian penganggur, ST apa Bu, Mbak? ST, Bang Karni. Ya, tapi jangan itu bro. Nah maksud saya Bang Karni, mereka lah yang menjadi dilayani teman-teman polisi ini. Tetapi yang terjadi sekarang setelah 25 tahun kita Bang Karni apa? Oleh karena itu Bang Nasir, usul saya kalau emang kita konsisten sipil, sudah jangan lagi ada pangkat-pangkat jenderal. Dan konyolnya juga masyarakat teman-teman ini, kalau ada saudaranya jenderal, saudara saya juga jenderal, bayangannya di duitnya banyak. Ini juga konyolnya Bang Karni. Jadilah seperti Kaops yang di Sumatera Barat itu, jadilah dia backing ini, backing ini, backing ini. Atau seperti kasus Sambo, dia polisinya polisi, malah yang terjadi sampai sekarang Bang Nasir, konsorsium itu kita tidak tahu.
Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan lagi dari source Siagian mengatakan Listio Sigit layak dipecat. Seanda tidak bisa mengurus anggotamu di lapangan. Nah teman-teman, ada apa akan hal tersebut sampai dipecat? Nah teman-teman, kita akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Kepolisian dikembalikan lagi di bawah TNI saja itu sangat setuju. Rusaknya institusi Polri karena pimpinannya yang busuk. Polisi bukan pelayan rakyat lagi, tapi sudah berubah menjadi alat pukul bagi rezim untuk menundukkan lawan-lawan politiknya. Bapak Presiden Prabowo, mohon dengan hormat, Polri harus direformasi total supaya hukum ini berjalan dengan baik. Kalau tidak makin rusak. DPR Komisi 3 kenapa jadi pendengar saja, seharusnya tegak koreksi kinerja institusi tersebut. Sangat setuju, polisi di bawah naungan TNI karena institusi polisi sudah tidak dipercaya rakyat lagi. Kepolisian dikembalikan lagi di bawah TNI karena polisi selalu membuat masalah di negara ini. Saya sangat setuju dengan Bang Saur bicara seperti ini. Semuanya benar. Bang Saur, saya kasih tahu korupsi yang berjemaah di kepolisian yang paling besar sudah berpuluh-puluh tahun adanya di Samsat. Coba Bapak cek tentang BBN 1 untuk mobil dan motor, ada tambahan biaya yang sangat besar di luar STNK. Cek di seluruh dealer di Indonesia. Reformasi total institusi Polri. Kapolri Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK, sama-sama dari Polri harusnya diganti kalau ingin baik Pak Prabowo. Rakyat pasti sangat-sangat setuju kalau Polri di bawah naungan TNI dan Mendagri karena kejahatan yang banyak yang terjadi di negara kita dibackingin oleh anggota Polri. Setuju banget, tugas polisi itu apa sih sebenarnya? Tolong evaluasi ya para polisi, susah-susah dididik, hasilnya cuma nyari duit ke masyarakat, malah membiarkan preman. Ayo Pak Saur dan Pak Deddy Sitorus, suarakan terus tentang kinerja kepolisian RI biar rakyat lebih paham lagi. Dari dulu yang buat kericuan daya Polri nilainya 0, banyak petugas sakit jiwa, kok nggak malu, mendingan bubarkan saja, banyak mafia hukum. 99% para polisi bukan melayani masyarakat yang tidak berduit, tapi pelindung para pencuri duit negara. Polisi udah menjadi alat penguasa untuk menakut-nakuti lawan politik dan rakyat kecil. Sepertinya kita semua tidak memerlukan polisi lagi, perbanyak petugas damkar saja, lebih mengayomi masyarakat, lebih bermanfaat. Jujur semenjak Kapolri Sigit, kasus polisi luar biasa. Katanya polisi presisi, tapi sangat hina, mentalnya nggak ada yang bagus di mata masyarakat karena polisi tak ada yang melayani rakyat. Kapolri telah gagal. Selanjutnya, tidak ada Kapolri Listio Sigit Prabowo yang diganti, tapi juga seluruh aparat kepolisian diganti polisi rakyat perubahan di bawah pengawasan TNI. Rakyat menghendaki agar SIM dan STNK harus seumur hidup sama dengan KTP, tetapi Polri tidak setuju. Harus seumur hidup SIM dan STNK, rakyat harus berjuang. Banyak polisi yang melenceng, Pak Sigit harus ambil langkah yang tegas. Kapolri, KPK, Jaksa, MA diangkat sama Jokowi. Selama itu belum diganti, Jokowi akan aman sentosa. Presiden Prabowo Subianto segera menyelesaikan persoalan tentang arogansi Polri. Rakyat sangat selalu diintimidasi, sama seperti rakyat dijajah oleh intimidasi para penegak hukum ini.
Kapolri memang sudah rusak, tapi yang lebih rusak lagi Prabowo karena tidak mengganti Kapolri. Dia sekarang presiden bukan Menhan. Sama seperti siapa dia harus takut. Pak Prabowo takutlah kepada Tuhan, jangan pada takut pada Mulyono, karena bila Bapak tidak amanah, ya itu akan yang terjadi. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain mengenai hal tersebut ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.